Kak. Ada yang tahu nggak? Hari ini kita kedatangan teman baru loh. Wah, siapa ya? Namanya Karantina, tapi cara manggilnya Hai Karantina. Jadi kita harus panggil bareng-bareng ya biar dia masuk ke sini. Oke. 1, 2, 3. Hai Karantina. Hai. Selamat hari Minggu. Sekarang belum hari Minggu. Wah, iya ya. Jadi kita ini ibadahnya hari apa, Kakak? Hari Selasa. Oh, jadi kita kebaktian Selasa sore ya? Iya, Tina. Oke, kita salaman dulu dong. Nggak boleh. Kenapa? Karena ada virus corona, jadi kita nggak boleh salaman dulu ya. Kita harus jarak berapa, Kak? 1 meter. Oke. Adik-adik sekolah minggu, aku mau hibur kalian. Gimana tuh hiburnya? Kita mau nyanyi lagu pujian. Pujian apa tuh? Kita mau nyanyi lagu pujian, lagunya adik-adik ada yang tahu nggak? Belum tahu judulnya, Kak. Kalau gitu Kak Tari kasih tahu dong. Judulnya Ada Pujian Dalam Hatiku. Oke, kita mainkan. Ada pujian dalam hatiku. Ada pujian dalam hatiku. Ada pujian dalam hatiku. Pujian bagi Tuhan. Jempol. Ada pujian dalam hatiku. Ada pujian dalam hatiku. Ada pujian dalam hatiku. Pujian bagi Tuhan. Jempol, siku. Ada pujian dalam hatiku. Ada pujian dalam hatiku. Ada pujian dalam hatiku. Pujian bagi Tuhan. Jempol, siku, lutut. Ada pujian dalam hatiku. Ada pujian dalam hatiku. Ada pujian dalam hatiku. Pujian bagi Tuhan. Jempol, siku, lutut, leher. Ada pujian dalam hatiku. Ada pujian dalam hatiku. Ada pujian dalam hatiku. Pujian bagi Tuhan. Jempol, siku, lutut, leher, berputar. Yeay! Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman kita dan melanjutkan lagu-lagu pujian kita, ada baiknya kita doa pembuka dulu ya Kak. Iya. Siapa nih yang bawain? Kak Bella aja deh. Oke Kak Tari. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Tuhan atas berkat Tuhan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami di sini anak-anak-Mu sudah berkumpul dengan kebaktian online ibadah KKR kami Tuhan. Berkati kami supaya kami anak-anak-Mu bisa
mendengarkan firman-Mu dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan, masih banyak yang ingin kami minta padamu, tapi Engkau tahu mana yang terbaik buat kami ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Hai Kakak Caca. Hai Kak Bella. Wah, Kak Caca udah bosen belum sih Kak? Belum dong. Bagus ya, adik-adik yang di rumah jangan pada bosan ataupun lari-lari ya. Dengarkan lagu-lagu pujiannya dan ikutin, apalagi dengerin firmannya, oke? Oke Kak Bella. Supaya nggak bosan, kita panggil teman kita satu lagi ya Kak. Oke, gimana sih tadi cara manggilnya? Gimana ya? Gimana ya? Hai Karantina, kita panggil sama-sama ya. 1, 2, 3. Hai Karantina. Hai, 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 hai. Adik-adik yang di rumah udah pada bosan belum? Belum. Belum ya? Kalau gitu kita mau nyanyi. Kita mau nyanyi apa Kak? Nyanyi Mata Tuhan Melihat. Oke, musik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Yeay. Shalom adik-adik, masih semangat ya? Masih semangat dong Kak. Oke, Karena masih semangat, kakak ajak semuanya untuk berdiri lagi ya. kita berdiri. Iya, berdiri semua ya. Oke, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Kita mau nyanyi lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Tina tahu nggak? Tahu dong? Adik-adik di rumah tahu dong pastinya. Iya, kan Kita- anak sekolah minggu. Iya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Musik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki. Hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Leher. Hati-hati gunakan lehermu. Kwek, kwek. Hati-hati gunakan lehermu. Kwek, kwek. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Kwek, kwek. Mata. Hati-hati gunakan matamu. Klik, klik. Hati-hati gunakan matamu. Klik, klik. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Klik, klik. Mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Tubuh. Hati-hati gunakan tubuhmu. Klek, klek, ting, ting. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Klek, klek, ting, ting. Amin. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Klek, klek, ting, ting. Amin.
Nah adik-adik duduk dulu ya. Iya, kita kan udah siap dengerin pujian-pujian nih, udah lagu-lagu girang. Sekarang kita mau masuk ke Firman. Jadi kalau udah mau masuk ke firman, sikapnya tenang, hatinya pun tenang dong. Oke, tunjukkan ya sikap-sikap anak sekolah minggunya. Duduknya harus Tenang. Kok tenang terus sih, Kak? Aduh, lanjut, Kak. Ayo kita mau nyanyi lagu Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tahu semua ya? Musik. Tahu dong. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kuasa-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kuasa-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kuasa-Mu. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan tetap menemani kehidupan kami sampai pada saat ini. Ya Bapa, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang hadir ke dalam pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar dapat kami mengerti untuk kami jalankan di dalam kehidupan kami. Kami mendoakan kakak kami yang membawa firman. Tuhan yang mengisi kakak kami, sehingga kakak kami dapat membawa firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita membuka Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Coba adik-adik buka Alkitabnya dulu. Filipi biasanya di Perjanjian Baru. Ayo adik-adik, sekarang kita baca bersama-sama ya. Di Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Kita baca di ayat 12 secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Demikianlah firman Tuhan. Baik adik-adik, sekarang kakak mau tahu nih, adik-adik tahu enggak tentang Rasul Paulus? Siapa yang pernah dengar nih? Oh ada, Kak Kerin pernah dengar kan? Tentu pernah. Nah, Rasul Paulus ini adik-adik, Rasul Paulus adalah seorang penginjil. Siapa? Seorang penginjil. Adik-adik tahu enggak penginjil itu apa? Tahu enggak penginjil itu apa? Penginjil itu adalah membawa kabar tentang hidupnya Tuhan Yesus adik-adik. Jadi Rasul Paulus
memberitakan tentang hidupnya Tuhan Yesus. Nah, ada pertanyaan nih. Kemana ya kira-kira Rasul Paulus mengabarkan Injil? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak? Nah, kakak kasih tahu ya. Rasul Paulus mengabarkan Injil di daerah Timur Tengah. Di daerah Timur Tengah. Ada perjalanan Rasul Paulus sebanyak 3 kali adik-adik. Tapi pada saat ini kakak ingin menunjukkan peta untuk adik-adik di perjalanan Rasul Paulus yang kedua. Coba adik-adik perhatikan petanya ya. Coba lihat dengan teliti. Oke, coba lihat dengan teliti. Kakak akan kita bersama-sama melihat di manakah perjalanan Rasul Paulus tersebut. Kita mulai dari Yerusalem. Nah, dari Yerusalem Rasul Paulus berangkat ke Antioquia. Setelah itu berangkat ke Tarsus, baru ke Derbe. Setelah itu berangkat lagi ke Listra. Setelah itu berangkat lagi ke Ikonium. Setelah itu ke Antioquia. Terus lagi jalan terus ke Troas. Ada lagi Neapolis. Baru lanjutlah ke Filipi. Filipi yang kita saat ini bicarakan nih. Baru setelah itu berangkat lagi ke Apolonia, Berea, Athena, sampai ke kota Korintus. Setelah itu ke Kangkrea, baru sampai di Efesus. Setelah itu jalan terus ke Kaisarea, baru kembali ke Yerusalem. Nah adik-adik, demikian panjangnya perjalanan Rasul Paulus yang kedua. Nah, masih ada 2 perjalanan lagi ya. Tapi adik-adik cari sendiri supaya adik-adik tambah pintar. Inilah perjalanan Rasul Paulus yang kedua. Oke adik-adik, sekarang coba adik teliti bagian yang mau kita bicarakan tentang Rasul Paulus. Tadi di perjalanan Rasul Paulus ada sampai di kota Filipi kan? Nah, inilah yang mau kita bicarakan. Kitab Filipi. Coba adik-adik tahu enggak apa yang terjadi pada Rasul Paulus pada bacaan kita ini? Coba, ada yang tahu enggak? Kerin tahu enggak? Di mana Kerin? Apa yang terjadi? Oh, kata Kak Kerin, Rasul Paulus sedang dipenjara katanya. Betul enggak adik-adik? Oh iya, Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara. Betul sekali. Nah, adik-adik, coba siapa kira-kira yang memasukkan Rasul Paulus ke dalam penjara? Ada yang tahu enggak? Wah, kakak kasih tahu ya. Yang memasukkan Rasul Paulus itu adalah tentara Romawi. Dia tangkap Rasul Paulus, dia masukkan ke dalam penjara. Nah, ada pertanyaan lagi. Rasul Paulus nih, kenapa ya bisa masuk penjara? Apakah Rasul Paulus orang jahat? Oh, coba, ada yang tahu enggak? Rasul Paulus ini orang jahat atau orang baik? Oh, orang baik. Iya, ternyata Rasul Paulus ini adik-adik bukan orang jahat, tapi dia orang baik. Karena Rasul Paulus pergi memberitakan Injil. Tetapi adik-adik, tentara Romawi menangkap Rasul Paulus dan memasukkan Rasul Paulus ke dalam penjara. Oh, coba adik-adik bayangkan apa yang di dalam pikiran Rasul Paulus. Sekarang nih, Rasul Paulus berada dalam penjara yang sempit, pengap, gelap. Wah, pasti Rasul Paulus sedih enggak? Wah, sedih. Pasti Rasul Paulus merasa putus asa.
Iya enggak? Tetapi ternyata Rasul Paulus mempunyai semangat yang luar biasa. Meskipun Rasul Paulus di dalam penjara, namun Rasul Paulus membina hubungannya dengan Tuhan dengan berdoa dan merenungkan semua firman Tuhan. Adik-adik sudah bayangkan belum tentang diri Rasul Paulus yang di dalam penjara? Nah, adik-adik yang tersayang, meskipun Rasul Paulus di dalam penjara, tapi ternyata Rasul Paulus mempunyai karya yang luar biasa. Karena itulah kakak mengambil tema pada saat ini, tetap berkarya. Karena Rasul Paulus juga berkarya di dalam penjara. Meskipun tubuhnya berada dalam penjara, tetapi penjara tidak bisa mengikat pikiran Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus membuat karya. Coba kira-kira karya Rasul Paulus apa? Apa? Menulis? Iya, betul sekali adik-adik. Rasul Paulus menulis. Jadi adik-adik, kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara. Jadi meskipun di dalam ruangan yang sempit, Rasul Paulus menulis kitab Filipi dan mengirimkannya kepada perpulungan Filipi. Nah, itulah karya Rasul Paulus. Dan ternyata sampai zaman kita ini nih, zaman kita ini bisa membaca tulisan Rasul Paulus. Nah, bukan cuman sampai di kita, tapi nanti sampai anak cucu kita juga bisa menikmati karya Rasul Paulus. Nah, adik-adik, Rasul Paulus tetap berkarya di dalam situasi di dalam penjara. Kita juga harus tetap berkarya di dalam situasi seperti ini. Adik-adik, situasi kita juga membuat kita harus tetap di dalam rumah. Meskipun bukan di dalam penjara nih, karena kalau penjara kan ada serdadu yang mengawasi Rasul Paulus. Sementara kita di rumah kita sendiri, berarti tidak seperti kedukaan Rasul Paulus. Nah, kita masih bisa merasa nyaman di rumah sendiri. Kita masih ditemani mama dan papa. Karena itu, adik-adik semua harus bisa menikmati situasi tinggal di rumah dengan menunjukkan karya yang luar biasa. Coba, apa yang sudah adik-adik lakukan di rumah? Apakah adik-adik tetap berkarya? Ya tentu dong. Apa saja karya-karya yang bisa kita lakukan di rumah? Meskipun kita di rumah, kita masih tetap ingat berdoa kan? Oh iya, bagus, jempol. Masih ingat baca Alkitab kan? Ih, masih jempol. Jempol sekali. Iya. Berdoa dan baca Alkitab itu tidak boleh lupa. Adik-adik, masih ada karya yang lain yang bisa kita lakukan. Bagi adik-adik yang sekolah nih, ada tugas-tugas dari sekolah. Oh, semua harus dikerjakan dengan benar. Dengan baik dikerjakan. Dengan mengerjakan pekerjaan sekolah itu dengan baik dan benar, berarti adik-adik sudah berkarya. Lah, apalagi coba karyanya yang bisa adik-adik buat di rumah? Apalagi adik-adik? Wah, gak ada suara nih kakak dengar. Lah, bisa juga anak tanggung dan anak remaja nih
sudah mampu seharusnya membantu mama untuk memasak. Nah, berkarya juga lah itu. Dengan memasak, wah ada karya, kita bisa makan enak. Ya, apalagi coba karya yang lain. Karya yang lain, bisa karya yang lain seperti melukis. Wah, melukis lukisan ataupun melukis peraturan-peraturan, buanglah sampah pada tempatnya. Wah, itu juga kan kreatif kan, termasuk berkarya. Nah, apalagi coba? Oh, pemusik kita hari ini Kak Kerin. Kakak melihat musiknya sudah lebih baik daripada bulan-bulan yang lalu. Itu tandanya Kak Kerin juga berkarya di rumah. Tidak cuma diam saja, tapi melatih tangannya untuk lebih ahli dalam musiknya. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Tentu pasti tetap berkarya kan? Nah, coba apa lagi yang bisa dibuat adik-adik itu jadi karya maksud kakak? Oh, ada lagi misalnya membantu orang tua. Membantu orang tua, menyapu, mengepel, ataupun memperbaiki taman-taman yang di rumah. Itu juga semua karya. Semua karya. Jadi adik-adik yang di rumah semua, meskipun kita di dalam rumah, kita harus tetap berkarya. Adik-adik yang terkasih, sebagai kesimpulannya, Rasul Paulus tetap berkarya di dalam penjara. Kita juga anak-anak Tuhan tetap berkarya di dalam Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Beri kami pikiran jernih, beri adik-adik kami pikiran jernih, sehingga firman Tuhan yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita udah dengerin firman Tuhan nih. Kira-kira tadi temanya apa ya? Kak Bella tahu nggak? Tahu dong, kan Kak Bella dengerin firman Tuhan. Adik-adik di rumah juga dengerin kan? Dengerin dong. Temanya tetap berkarya. Jadi adik-adik, tema ini bisa diaplikasikan untuk kehidupan kita sehari-hari. Buat kita semua biar bisa tetap terus berkarya. Ya kan Kak Caca? Iya dong. Nah, sekarang kita mau respon firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Musik. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi ya. Oke, yang semangat ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yeay. Oke Kak Caca, kita sekarang sudah di... Penghujung ibadah nih. Oke, sekarang kita mau berdoa. Berdoa. Iya, adik-adik yang di rumah, yang ada dimanapun yang lagi nonton ini, kita lipat tangannya, Tutup matanya, tundukkan, kepalanya. kita berdoa.
Kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami sembah melalui Kristus Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami merasakan bahwa Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada anak-anak KKR untuk melalui situasi di rumah saja. Ya Bapa yang di sorga, kami mendoakan adik-adik kami. Kiranya Tuhan yang memberikan pikiran jernih, sehingga dapat menikmati situasi ini. Sehingga adik-adik kami dapat turut perintah orang tua, tetap di rumah, dan tetap melakukan yang terbaik, berkarya walaupun tetap di rumah. Kami juga mendoakan mama dan papa kami. Tuhan yang berikan pikiran jernih, sehingga mama dan papa kami dapat menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Kami juga mendoakan Runggun Gereja Jambi. Tuhan yang memberkati Runggun Gereja Jambi, sehingga semua ngawani perpulungan ngasup berpikir secara jernih. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami, kita mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Oke adik-adik, kita udah selesai nih ibadahnya. Tina ada pesan-pesan gak untuk adik-adik KKR? Wah, ada nih Kak. Adik-adik yang ada di rumah, jangan keluar dulu ya. Karena kita lagi di karantina sesuai namaku. Dan jangan lupa cuci tangan dan rajin bersih-bersihnya. Yeay. Dan adik-adik jangan lupa ya, kita ibadah setiap hari Selasa jam 4 sore. Dadah.